Republik Vanuatu kembali mengusik Indonesia dengan mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua. Diplomat perwakilan Indonesia, Silvani Austin Pasaribu tidak tinggal diam. Silvani lantas membalasnya dengan jawaban menohok pada sidang umum PBB tahun 2020. Awalnya, Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Lohman, mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua dalam sidang Majelis Umum PBB. Indonesia kemudian memakai hak jawabnya untuk membantah Vanuatu. Bob Lohman kemudian ditelanjangi habis-habisan dengan jawaban-jawaban menohok diplomat Indonesia, Silvani Austin Pasaribu. Salah satu jawaban dari diplomat Indonesia adalah, "Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB." Tuduhan Vanuatu itu hal yang memalukan. Republik Vanuatu terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Nah, jadi itu beberapa jawaban diplomat Indonesia atas tudingan Perdana Menteri Vanuatu. Jadi penasaran dengan negara Vanuatu kan? Berikut ini Sabi Update merangkum fakta dari negara Vanuatu. Yang pertama, praktik kanibalisme. Vanuatu dulunya dikenal sebagai pulau kanibal. Misionaris Inggris pertama yang tiba pada tahun 1839 tewas dan dimakan. Menurut para antropolog, pembunuhan kanibal terakhir yang tercatat di Vanuatu terjadi pada 1969. Meski sudah tak lagi dipraktikkan secara langsung, tapi tradisi memasak manusia masih diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka mengatakan, jika standar memasak daging manusia antara 3-5 jam. Yang kedua, ada suku Pulau Tanna yang memuja Pangeran Philip. Pemujaan ini dimulai sejak kunjungan kerajaan Inggris pada 1974. Mereka menyebut diri Prince Philip Movement memuja Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth, dan meyakininya sebagai keturunan leluhur spiritual dari Tanna. Yang ketiga, Vanuatu pencetus sebenarnya olahraga bungee jumping. Di pulau kecil Pentacosta, ketika tanaman ubi mulai muncul pada awal April, penduduk setempat membangun menara kayu dengan ketinggian antara 20 hingga 30 meter. Sampai akhir Mei, remaja dan laki-laki dewasa melakukan ritual yang dikenal sebagai nanggol. Mereka mengikat kaki dengan sulur dan melompat dari atas menara. Tradisi ini dianggap sebagai pelopor dari bungee jumping. Yang keempat, Vanuatu masuk daftar negara paling bahagia keempat di dunia. Setiap musim panas, Happy Planet Index membuat daftar negara paling bahagia di dunia. Daftar biasanya berdasarkan pada kesejahteraan penduduk, penghasilan, politik, dan sebagainya. Mengejutkannya, Vanuatu masuk peringkat tujuan paling bahagia keempat di dunia, di belakang Costa Rica, Meksiko, dan Kolombia. Yang kelima adalah Vanuatu rumah bagi situs menyelam paling dicari di dunia. Tak cuma dikenal akan penduduknya yang ramah, juga lautannya yang menakjubkan. Satu tujuan yang populer bagi para penyelam di Vanuatu adalah Presiden Coolidge, sebuah kapal mewah yang juga berfungsi sebagai kapal pasukan di Perang Dunia II. Kapal ini tenggelam pada 1942 setelah bertabrakan dengan dua kapal Amerika di Santo Harbor. Yang terakhir yaitu terdapat Gunung Merapi yang paling mudah diakses. Terletak di Pulau Tanna, Yasur adalah gunung aktif yang paling mudah diakses di dunia. Tidak ada kunjungan ke Vanuatu yang lengkap tanpa mencoba menjelajahi daya tarik alam yang luar biasa ini. Meski masih berstatus aktif, keindahan gunung ini siap membius mata. Nah, itulah dia fakta negara Vanuatu yang mengusik Indonesia di sidang umum PBB. Semoga setelah menonton video ini, wawasan kita terus bertambah ya. Terima kasih.